Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Kali ini kita memasuki episode yang ke-112 dengan tema Percaya Walau Tidak Melihat. Saudara-saudara, mempercayai sesuatu, apakah itu berita, informasi, atau apapun juga, tanpa melihat secara langsung, memang bukanlah hal yang mudah. Mengapa saudara-saudara? Karena manusia memiliki kecenderungan rentan mengalami apa yang disebut dengan pistantrophobia, yaitu rasa takut mempercayai pihak lain yang disebabkan oleh kekecewaan serius masa lalu, atau pernah mengalami akhir yang menyakitkan dari hubungan sebelumnya, entah itu hubungan dengan sesama atau hubungan-hubungan dengan rekan dan lain sebagainya. Itulah seringkali menyebabkan seseorang tidak mudah mempercayai orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, Yesus berkata kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai murid-muridnya yang sedang berada di dalam sebuah ruangan tertutup. Dan Yesus menunjukkan dirinya dengan menunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang tertusuk. Bahkan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika murid-murid mendengar pernyataan Yesus dan melihat secara langsung Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, mereka menjadi bersukacita, saudara-saudara. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan sukacita itu sangat meluap, sehingga mereka pun berkata kepada Thomas bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Karena pada saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi apa yang menjadi respon Thomas ketika mendengar murid-muridnya berkata, mendengar murid-murid lain berkata bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus? Saudara perhatikan di dalam pasal Yohanes 20 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, apa yang menyebabkan Thomas sampai begitu rupa demikian menolak apa yang menjadi informasi yang disampaikan oleh murid-murid yang lain? Rupanya Thomas sangat dikuasai oleh kekecewaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, saudara. Kenapa dia bisa kecewa? Yesus yang adalah gurunya, tetapi mati disalib oleh para imam kepala dan orang Yahudi. Itu yang membuat Thomas menjadi begitu kecewa, sehingga dia tidak mudah percaya dengan berita yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Tetapi saudara, Yesus tidak ingin Thomas terus dikuasai oleh rasa takut, kecewa, khawatir, dan menuntut bukti. Baru mau percaya kepada dia yang sudah bangkit itu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-29 ini, saudara-saudara, Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, kata percaya di sana memakai kata pistos, yang artinya iman. Iman kepada Yesus Kristus adalah mempercayai berita tentang Yesus. Nah, saudara-saudaraku, ini merupakan pengajaran yang penting bagi Thomas dan tentu bagi setiap kita.
Iman harus mampu mengalahkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, dan apapun juga yang membebani pikiran kita. Yesus ingin supaya Thomas memiliki iman yang dapat mengalahkan rasa kecewanya. Imannya kepada Yesus harus menang. Sehingga dia harus percaya walaupun tidak melihat bukti. Dan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati adalah mempercayai Yesus sekalipun tidak melihat bukti-bukti. Ini yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang beriman dengan kebahagiaan. Saudara, hari ini dengan kasih Kristus saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita memiliki iman yang mampu mengalahkan rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, dan kecenderungan untuk menuntut bukti baru mau percaya kepada Yesus. Saudara tahu, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih sehat, kita masih bisa beribadah, membaca firman Tuhan, dan menikmati hari-hari kita. Itulah bukti bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam hidup kita. Mari kita menghidupi kebangkitan Kristus itu dengan iman yang mampu mengalahkan rasa takut, khawatir, kecewa, dan apapun juga yang membebani hidup kita. Mari kita memiliki iman yang membuat kita bisa melangkah lebih maju di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hari-hari hidup kita. Selamat menikmati iman yang mampu mengalahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Amin.